Demokrasi. Ya, demokrasi. Saya pecinta demokrasi. Tapi karena saya rakyat kecil dan miskin, saya tidak pernah nampak seperti seorang pejuang, apalagi seorang pahlawan. Foto saya tidak pernah masuk koran. Saya tidak pernah jadi tontonan banyak orang. Saya hanya berjuang di RT Gang Gugus Depan. Nah, di RT Gang Gugus Depan yang saya pimpin ini, seluruh rakyatnya pro demokrasi. Mereka mendukung demokrasi tanpa syarat. Dengan beringasnya mereka berkoar bahwa ada orang yang menolak demokrasi. Saya sebagai seorang demokrasi dengan mudahnya mendorong mereka untuk menyokong demokrasi. Mereka selalu kompak kalau membela demokrasi. Gak percaya? Demokrasi, demokrasi, demokrasi. Benar? Mereka selalu kompak kalau membela demokrasi. Padahal belum tentu ngerti apa itu demokrasi. Pokoknya demokrasi itu bagus, sesuatu yang layak diperjuangkan sampai titik darah penghabisan, sesuatu yang memerlukan pengorbanan besar untuk menuju pembangunan masyarakat yang adil dan makmur. Itu kata mereka. Saya nggak ngerti. Saya tidak pernah paham apa itu demokrasi. Saya tidak pernah terlatih. Saya tidak pernah terlatih untuk menjadi juru penerang. Saya tidak benar-benar paham apa itu demokrasi. Karena saya takut nanti batasan saya tentang demokrasi bisa disalahgunakan. Karena saya benar-benar kagak ngerti apa itu demokrasi. Nah, pada suatu hari di RT Gang Gugus Depan yang saya pimpin ini, kedatangan seorang petugas yang mengenakan seragam. Ngakunya dari kelurahan. Pasalnya akan diadakan yang namanya pelebaran jalan. Katanya setiap rumah wajib menyumbangkan 2 meter tanahnya. Nah, di situ petugas itu juga menghimbau kepada kita agar sama seperti warga-warga yang lain mau merelakan kehilangan ini. Walaupun hanya 2 meter, sumbangan saudara-saudara semuanya sangat penting. Artinya bagi kepentingan bersama dan pembangunan. Atas nama kemanusiaan, saya harap saudara-saudara semuanya bisa mengerti. Nah loh, warga kita melongo. Lah kok enak bener lo ngambil 2 meter tanah kami buat pembangunan? Pembangunan apa? Pembangunan siapa? Bagaimana kalau rumah kami hanya 4 meter kali 6? Kalau lo ambil 2 meter kali 6, rumah kami hanya cukup untuk membuat sebuah gang. Bagaimana membuat sebuah rumah dengan seukuran gang, sementara kapasitas di rumahnya 5 orang anak? Bagaimana? Tapi ini semua sudah menjadi keputusan kita bersama. Nah loh, warga kita makin melongo. Keputusan bersama apanya? Loh kita gak pernah diajak berunding. Kayak company aja loh. Pak, soalnya masyarakat yang di sebelah sana itu banyak yang aktif di pabrik tekstil. Mereka memerlukan jalan tembus untuk keluar masuk kantor mereka. Dan saya rasa dengan difungsikannya Gang Gugus Depan ini bisa menjadi jalan tembus yang baik. Mikrolet, ojek bisa masuk, lebih efisien. Ini sudah kuperhitungkan masak-masak. Diperhitungkan masak-masak? Diperhitungkan masak-masak apanya? Yang kami tidak pernah ditanya. Ini tanah saya. Tanah saya. Tapi kemudian warga dari kanan dan kiri kami datang. Di situ mereka bilang katanya
Dengan sedikit pengorbanan dari kami, mereka akan tertolong. Dan mereka juga bilang katanya perbuatan kita adalah perbuatan yang mulia. Nah, di situ dia juga menghimbau, kalau kami tidak nurut, kamu bisa diancam. Kalau saudara-saudara semuanya menghambat-hambat, menghalang-halangi, dan berbuat yang tidak-tidak, maka sesuatu yang buruk bakal terjadi. Berbuat yang tidak-tidak apanya? Kita ini terjepit di antara kepentingan orang banyak. Belum lagi kita selesai diajak berunding, pelebaran jalan itu sudah terlaksana. Tanpa minta izin lagi, sebuah mobil bulldozer pun datang, lalu menggaruk 2 meter tanah di wilayah RT kami. Warga kami panik. Pak, jangan Pak, jangan, ini tanah kami satu-satunya Pak, jangan Pak, nanti kita tidur di mana Pak, ini tanah warisan Pak. Tapi mobil bulldozer itu tetap tidak peduli, dia terus menggaruk tanah 2 meter kami. Warga pun semakin panik. Pak, saya mohon Pak, ini tanah kami satu-satunya Pak, kami tidak mau tanah kami dijadikan jalan Pak. Pak, saya mohon, nanti anak-anak kami berteduh di mana Pak? Woi, ojo dijumuk lemahku, aku ora sudi tanahku digawe pembangunan. Pak, saya mohon Pak, saya mohon, tanah kami jangan dijadikan sebagai jalan Pak, ini tanah kami satu-satunya. Tapi mobil bulldozer itu tetap peduli. Dia terus menggaruk, katanya lihat menjalankan tugas. Saya nggak bisa tinggal diam. Akhirnya kami pun terpaksa berlawan. Perempuan-perempuan, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak terus menghadang. Keadaan pun jadi semakin kacau. Akhirnya dia kalah juga. Dia pun turun dari mobil bulldozer itu dan berunding dengan kawan-kawannya. Agak lama kami pun menunggu dengan apa yang akan terjadi. Nah itu selesai juga kan akhirnya dia berunding. Pada saat itu datang pula satu mobil kop, lalu turunlah orang-orang dengan mengenakan seragam. Dan ternyata itu adalah satpam yang bertugas untuk mengamankan pelebaran jalan. Dan tiba-tiba mobil bulldozer itu kembali menggaruk tanah kami. Warga kami menjerit, Pak, jangan Pak, jangan ini tanah kami satu-satunya Pak, sudah jangan, kami tidak mau tanah kami dijadikan sebagai jalan, sudah Pak, cukup. Asep pun geram. Dia akhirnya naik ke mobil bulldozer itu, lalu menarik supirnya. Tapi tiba-tiba supirnya mengambil buah parang yang disembunyikan di balik joknya, lalu menebas pinggang Asep hingga bersimbah darah. Warga kami menjerit, perempuan-perempuan menangis, kami semua berlarian. Lalu muncul pula orang-orang ganas dengan membawa senjata tajam. Pun kepaksa buat mundur, kami mengalah. Akhirnya saya memutuskan untuk membawa Asep ke rumah sakit. Untung saja si Asep tidak lewat, karena barangkali petugas itu tidak berniat buat membunuh, melainkan hanya memberikan peringatan saja. Saya bingung. Saya harus bagaimana? Ya, saya tahu. Saya harus pergi ke rumah direktur itu untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Oke. Tapi emang bener ya, kalau orang kaya itu sulit banget buat ditemui. Akhirnya saya memutuskan untuk mengaku sebagai petugas dari kelurahan. Baru saya diterima masuk. Tapi akhirnya dia kaget juga setelah tahu kalau saya bukan petugas kelurahan, melainkan korban penggusuran.
Saya, Tuhan Maha Baik. Oi minta maaf. Oi minta maaf atas segala kejadian ini. Ya, barangkali karyawan-karyawan itu ingin menghemat ongkos transport mereka. Tapi ini tidak ada satu pekerja sama sekali dengan perusahaan. Jadi, Oi harap kamu mau menyampaikan rasa minta maaf ini kepada seluruh masyarakat. Hah? Apa dia bilang? Saya tidak bisa percaya. Sandiwara macam apa lagi ini? Saya tahu apa yang disembunyikan di balik topengnya itu. Saya tidak percaya. Saya tidak bisa diam. Semut pun kalau terus-menerus diinjak bakal menggigit. Saya marah. Saya semakin marah. Semakin halus pula dia berbicara. Dia menyuguhkan makanan-makanan lezat. Dia mengeluarkan seluruh minuman, kue-kue lezat. Saya tidak mau. Saya kesini bukan untuk bertamu. Saya kesini membawa suara rakyat. Saya tidak mau apa-apa. Saya hanya mau tanah saya tidak dijadiin apa-apa. Tapi dia terus merayu. Dia mengeluarkan seluruh makanan lagi. Dia merayu saya. Dia berbahasa basi tentang anak saya, tentang keluarga saya. Dan anehnya, dia juga berbahasa basi mengenai keadaan Asep. Nah loh, jangan-jangan dia lagi yang nyuruh petugas itu buat ngebunuh Asep. Saya nggak bisa tinggal diem. Bos, saya ditungguin orang banyak. Nah, dia ngangguk. Dia pasti ngerti apa yang saya bicarakan. Akhirnya, direktur itu kembali ke mejanya. Dia mengeluarkan sebuah amplop coklat dari dalam lacinya. Tangan saya gemeteran. $500 juta. Wah, 500 juta weh. 500 juta. Wah, sebanyak ini. Mau bertahun-tahun saya kerja, saya gak bisa mengumpulkan uang sebanyak ini. 500 juta ya Tuhan. Ya Allah, terima kasih Engkau telah menjawab doa saya. Engkau telah menjawab doa saya setiap malam. 500 juta. Saya bisa beli motor. Saya bisa beli sapi. Saya bisa beli rumah. Saya bisa bayar sekolahan anak-anak saya. 500 juta. Akhirnya saya pun lari terbirit-birit pulang. Saya tidak menanyakan apa-apa lagi. Akhirnya saya menceritakan semua ini kepada seluruh keluarga saya. Mereka senang. Hidup kita telah berubah. 500 juta. 500 juta. Akhirnya keesokan harinya, warga-warga RT Gang Gugus Depan mendatangi saya. Mereka datang ke rumah saya. Mereka hendak menanyakan bagaimana hasil rundingan saya semalam dengan Bapak Direktur. Saudara-saudara semuanya, memang berat kehilangan tanah 2 meter dari kita yang sedikit. Tapi ini lebih baik daripada kita harus kehilangan nyawa. Bukankah kita sudah bertekad untuk membela demokrasi? Dalam demokrasi, suara terbanyaklah yang menang. Saya harap kita semua mau merelakan kehilangan 2 meter tanah kita. Warga saya diam. Mereka tidak menjawab. Mereka tidak mendengarkan apa perkataan saya. Satu persatu dari mereka pulang. Pak, Bu, saya belum selesai ngomong. Sini, mari, saya belum selesai ngomong. Mereka tetap tidak mendengarkan saya. Satu persatu dari mereka pulang. Ya, sejak saat itu seluruh warga menolak demokrasi. Hanya tinggal saya sendiri yang berdiri di sini, tetap teguh dan tegar, tidak goyah karena angin, tidak gentar karena panas dan hujan.
saya berdiri di sini di atas kaki saya sendiri, mempertahankan demokrasi sampai titik darah penghabisan. Ya, kalau bukan saya, siapa lagi? Daripada diberikan kepada orang lain,